Tim kreatif aku udah cocok belum gak nih pakai baju ini? Udah cocok. Udah baik, cocok main film dong ya. Udah cocok banget. Ayo standby ya. Keren mulai, kita mulai. Oke. Kawan akurat, saya Ratu Tiara. Dan kali ini aku akan membahas salah satu film di awal tahun yang akan menggemparkan perfilman tanah air. Nah, kita lihat dulu yuk trailer yang satu ini. Nah itu tadi trailer dari Mangku Jiwo 2. Gimana nih? Seru atau serem banget gitu ya? Nah kebetulan saya di studio Akurat sudah kedatangan dua narasumber dari film Mangku Jiwo 2, yakni sutradara Mas Aca Kinoi Lubis. Selamat datang di Akina, dan juga pemain utama dari Mangku Jiwo 2, Yatorin Jato. Makasih ya udah menyempatkan hadir di studionya Akurat gitu. Nah kita akan cerita dan juga menggali mengenai film Mangku Jiwo 2 ini. Sebenarnya Mangku Jiwo itu bercerita tentang apa sih Mas Kinoy? Mangku Jiwo ini kan sebuah sekte, dikenal di film kuntilanak ya, yang ada itu adalah sebuah sekte dari kuntilanak. Jadi hanya di kecil itu ada project kuntilanak Tentacles, itulah film Mangku Jiwo. Bagaimana menceritakan, kalau dulu yang pertama itu menceritakan bagaimana lahirnya sekte ini, terbentuknya sekte ini, dan lahirnya kuntilanak itu sendiri. Nah, sedangkan yang kedua ini, bagaimana proses kejadian mereka, Kristen kontennya mereka, wolfnya mereka, apa yang mereka lakukan, kayak gitu. Jadi, di mana apa yang terjadi di balik dari sebuah pabrik yang dibangun oleh seorang Dr. Seno, kayak gitu. Nah, di dua inilah semuanya kita ceritakan. Apa hubungannya dengan sekte ini, dengan si Cermin? Selama ini kita tahu bahwa dia bisa bisa mendatangkan kuntilanak. Apa yang ada di dalam balik Cermin itu? Nah, ini semuanya diceritakan di Mangku 2 ini. Berarti bagaimana sekte ini memanfaatkan kuntilanak itu yang sudah dilahirkan itu ya, tahunan itu. Ya Mas Inoy. Nah, kalau untuk ke Yasawin sendiri nih, ini kan saya lihat Mangku Jiwo itu dimainkan oleh pemain-pemain senior gitu ya. Ada Mas Sujiwo Tejo, ada Mbak Karina juga. Nah, kamu gimana caranya bisa ngeblend dengan pemain-pemain senior yang kita tahu pengalamannya udah? Caranya kebetulan memang bersyukurnya semua teman main aku di Mangku Jiwo, semua pemain Mangku Jiwo itu emang friendly banget sih. Awal kenal pasti ada nervousnya karena penyesuaian baru pertama kali satu project. Tapi ditemukan dengan semuanya di sini, bersyukurnya mereka langsung terbuka dan malah yang reach aku supaya aku jadi nyaman sih ya, dan nyemangatin aku terus riset. Jadi bersyukur banget ketemu sama Om Jiwo, Om Tatapin, Tante Zinape, semuanya yang lebih kok. Kalau diajarin sih memang enggak secara verbal ya, aku gini. Cuman dari aku melihat gimana cara mereka desain, gimana caranya mereka masuk ke dalam karakter, itu aku belajar banyak sih gitu. Dan mereka membantu banget selama syuting gitu, jadi kliennya enak semua. Berarti melihat dari cara mereka berakting terus kamu aplikasikan di dalam acting kamu gitu ya. Jadi banyak pembahasan juga ya semua kino gitu. Kadang-kadang kalau misalnya Om Jiwo ada ide gitu, Om Jiwo langsung ngasih PR gitu, kamu udah lagu ini deh, kita gini riset gitu. Jadi banyak surprise-nya sih, itu yang bikin senang. Nah, kalau dari Mas Kino ini tantangan untuk dalam membuat film Mangku Jiwo 2 ini, ternyata sih naskahnya itu sampai 2 tahun. Sebenarnya ada yang banyak. Itu sendiri tenaga itu kan sesuatu yang nggak instan gitu ya, nggak bisa dalam seminggu jadi latihan syuting kayak gitu. Mungkin Tuhan mau guys cerita aku bawa ini ada pacar kayak gitu loh.
Jadi 2 tahun kita benar-benar dikasih kesempatan Tuhan untuk menggodok sekali skenario ini story kedua nih. Karena terus terang saat produser mengasih lampu hijau ke saya bahwa oke, kita bikin kedua setelah rilisnya yang pertama gitu. Itu suatu yang menjadi bukan malah senang, menjadi kayak beban. Karena ekspektasinya akan lebih tinggi kan, kayak gitu. Nah ini yang harus saya jadi PR berat kayak gitu. Tapi yang tadi udah khawatir akan aduh ini waktunya cukup apa enggak, kita harus gini ya. Tapi 2 tahun itu lumayan memberi energi yang sangat luar biasa kayak gitu. Jadi ya misalnya kita ini project lebih sebenarnya dia punya kayak gitu loh. Waktu yang sangat panjang yang sehingga sempat kita sudah masuk draft 1 aja, akhirnya sempat kita bongkar lagi kayak gitu kan, yang sampai akhirnya kita menemukan formula yang sangat tepat kayak gitu menurut kita, yang akhirnya ya pandemi juga udah selesai ya kita udah langsung bisa production kayak gitu. Jadi memang sangat diuntungkan sebenarnya kayak gitu. Mungkin kalau nggak ada pandemi sebulan dia harus udah jadi kayak gitu. Kesempatan itu yang nggak aku sia-siain gitu. Amat waktu yang sangat berhati-hati sekali memasukkan beberapa unsur yang mungkin unsur baru yang tidak pernah ada story di film-film yang lain kayak gitu. Itu. Nah, tapi ini menarik nih Mas Inon. Gimana Mas Kira menggarap Mampu Jiwa 2 supaya ekspektasinya nggak turun deh itu tadi tuh. Kalau akhirnya aku menemukan ini, aku berandai deh kayak gitu ya. Kalau tiba-tiba setelah rilis produser mengajukan aku lagi, yuk kita bikin ketiga kayak gitu kan, gitu. Tapi artinya aku sudah menemukan ramuannya gitu. Sisanya aku punya konsep trilogi yang istilahnya Mampu Jiwa ini kayak manusia. Misalnya kalau 1 dia masih bayi. Nah, yang kedua ini lagi remaja. Lagi nakal-nakalnya, lagi liar-liarnya, lagi egois, kayak gitu. Nah, ini yang ketiga, nanti itu dia di posisi udah dewasa. Dan sangat mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dia jalani. Ada pertengkaran, kayak gitu. Nah, itu yang menjadi konsep dasar aku. Jadi saat membuat yang kedua ini, akhirnya aku membawa karakteristik dari seorang manusia remaja gimana sih? Lihat, yang Mampu 2 nih kedua nih sekali, kayak gitu. Nakal, karakternya nakal semua. Nah, ini yang aku bawa, kayak gitu. Egois, setiap karakter dia egois, kayak gitu. Jadi saat kita nonton, secara tidak hanya gambar bagus atau adegan-adegan orang yang menyeramkan aja, tapi setelah nonton ya inilah elegan dan kejayaannya Mampu Jiwa itu seperti namanya manusia yang remaja lagi liar-liarnya, dia belum tahu arahnya kemana, seperti saya dapat Mas Kira maksudnya mau bagaimana karakter itu bisa bertumbuh dari dia Mampu Jiwa 1 ya, itu kan maksudnya. misalnya kalau kayak bayi kan ya masih lucu-lucunya itu, kadang-kadang kita pun ada sidik jengkel kayak gitu kan dan menghadapi seorang bayi. Nah kalau ini lebih dinamis, lebih liar, lebih agresif kayak gitu. Artinya siap. Ya, bagaimana karakter itu bisa bertumbuh dari mungkin yang serial pertama atau serial kedua ini Ya makin Aiwa itu ibarat kayak manusia gitu. Dan dia lahir sampai dia ajal saya datang, ya itulah mau. Nah ini justru yang menjadi penasaran untuk kawan-kawan akurat juga gitu ya, gimana karakter mereka yang di Mampu Jiwa 1 ini bisa bertumbuh berdostoannya di Mampu Jiwa 2. Nah kalau ya Tami sendiri, apa tantangan di Mampu Jiwa 2 ini? Sana tadi katanya bertumbuh gitu ya kan, yang tadinya apa, nggak makan tikus jadi makan tikus. Bertumbuh ya, bertumbuh Mas ya kan, betul. Iya, banyak surprise-nya nanti di film aku Jiwa 2 ini pasti lihat. Karena karakter wah ini kan dia bertemu bareng sama aku awal di film pertama aku 16. Ya, karena aku 19 jadi Sebenarnya bentuknya dengan Om Jiwo, Tante Jenet, Tante Karin juga mereka masih tetap bisa relate dan apa namanya waktu Jiwa ini gitu. Banyak surprise-nya, terus dari film yang pertama kan masih mencari-cari banget kalau di sini. Sekarang udah ada karakter tambahan, ada Arkinonio sebagai temannya Uma mencari jati diri lah gitu. Jadi memang ya jadi menyenangkan. Teman semakin dekat. teman ya.
teman yang ngasih musik kita. Gitu. Nah, ada kejadian aneh nggak yang kamu rasain sama dia di Mampu Jiwa 2? Kejadian kayaknya kalau tanya itu aku nggak pernah seru jawabnya karena nggak pernah ada hal yang aneh yang aku rasain selama syuting sih gitu. Apa ya? Sebenarnya kalau aneh enggak, cuman karena memang dari film pertama, kedua, setting dipilih untuk aku juga tuh sangat mendukung ceritanya dan mendukung adegannya. Jadi melihat setnya aja tuh udah langsung kayak, aduh seru ya, langsung membawa aja sih. Nah, Mas Kinoy, susah nggak sih dalam memilih peran untuk Mampu Jiwa 2 ini gitu? Walaupun kebanyakan pemeran kan kita ambil dari Mampu Jiwa aku gitu ya kan? Susah nggak misalnya? Ya sebenarnya kan karakter yang dari satu itu kan ini kan melanjutkan. Iya. Di mana mereka kalau di satu itu kan Gotoseno, Kenanda, Kak Mila, ini kan orang-orang yang terpisah tadi. Itu juga mereka di ending Mafia 1 itu adalah orang yang ada yang bersatu dan terbentuklah sekte ini, Paku Jiwa ini. Ya kita buka juga di Mafia Jiwa adalah terbangunlah sebuah pabrik Mangku Jiwa, batik Mangku Jiwa. Jadi Mangku Jiwa itu kalau di sisi luarnya kita kenal batik, dalamnya sebuah sekte sebenarnya. Nah, membangunnya sih gak itu ya, maksudnya akan bagaimana mereka bertindak saat menjadi sesuatu yang sangat kompak gitu ya. Seperti kita membangun sebuah perusahaan, ya kita harus bekerja dengan kompak. Ini yang harus akan bentuk di dalam karakter yang lama, dalam menjalankan visi-visinya sekte ini, kayak gitu loh. Nah, ketemu dengan pemain-pemain baru di karakter baru yang harus kita munculkan karena untuk menjalankan sebuah ceritanya kan gitu loh, biar jadi bukan kayak pengulangan dari yang satu gitu. Tapi ya ini yang kita pertemukan gitu loh, bagaimana mereka bisa berhadapan dengan karakter baru, bisa ngeband. Nah ini yang chemistry yang harus benar kita bentuk waktu pas di jadi benar-benar memberi perhatian ke mereka bahwa karakter sangat penting kayak gitu loh, karena mereka lah yang sangat menjalankan story ini gitu. Jadi banyak sangat aku dapetin itu sebenarnya pemain di Mampu Jiwa ini sangat tahu perannya masing-masing. Jadi kadang ada susahnya ini kan kalau di Mampu Jiwa yang kedua kali ini kan satu scene tuh bisa banyak karakter. Beda kayak di Mampu Jiwa 1. Kadang kalau kita lihat hanya scene-nya Uma sama Gotoseno selalu gitu. Gotoseno dengan itu banget dan Ikenana kayak gitu kan. Nah kalau ini benar-benar banyak sekali yang satu scene itu karakter becoming. Nah tapi mereka tahu kapan mereka harus dominan di scene mana, ini scene-nya siapa. Mereka sadar kan. Jadi tidak ada yang saling menonjol gitu. Saya di sini nih Uma ya sama yang kali ini ya mereka hanya mendukung, bukan tiba-tiba mereka harus lebih dari ya Samin. Jadi mereka saling ngeblend untuk akhirnya menciptakan Mampu Jiwa 2 ini gitu. Tak realnya. Jadi memuatkan ceritanya, bukan justru memuatkan tokohnya. Betul. Gitu kan masih. Betul. Karena mereka lah ya tokoh-tokoh ini lah yang menjalankan story ini kan, yang di-capture oleh si penonton kayak gitu. Nah itu aku sangat poin positif yang bisa dapat dari Outcast ya. Outcast bisa berhasil mendelivery gitu kayak gitu. Tapi saya lihat juga di bawah Mampu Jiwa 1 memang pemainnya itu pisah-pisah gitu kan, ceritanya pisah-pisah gitu. Tapi di akhir Mampu Jiwa 1 memang mereka kan akhirnya Mbak Jenar kan akhirnya bersekutu dengan Brotoseno ya kan. Nah bagaimana Mas Kinoy kemudian akhirnya membentuk cerita bahwa apa kelanjutan dari sekutu mereka gitu ya. Nah ini di dua inilah apa yang di satu yang belum diceritakan, dan di dua inilah bagaimana sekutunya si Nikenana, si Jenar, sama Kamila, Karina Swandi, apa yang mereka lakukan, apa yang mau mereka raih kayak gitu kan. Nah kalau peran Brotoseno sendiri bagaimana digambarkan di Mampu Jiwa 2? Kembali lagi gini, dulu konsep yang sangat aku bawa adalah karena ini sebuah sekte, sebuah organisasi ya, misalnya organisasi yang legal kayak gitu ya. Jadi akan membawa konsep story-nya itu dari sejarah politik kita kayak gitu loh, bahwa dulu dari zaman setelah kemerdekaan banyak orang saling bertolak belakang masalah idealis kayak gitu, terbangunlah
Republik Indonesia Serikat, ada yang pengen negara kesatuan, kayak gitu. Nah ini yang aku bawa present set kayak gitu. Jadi sehingga saat di yang kedua ini itu juga sama membawa peristiwa ini kan tahun 71 itu bangkitnya sebuah orde yang baru, udah bukan orde lama lagi kayak gitu kan. Jadi seorang sosok Budha Seno itu seperti godfather di orde baru. Jadi bagaimana penguasaan dari semua sumber daya alam itu terlihat sebenarnya gitu, tapi tidak secara langsung. Ya, pencapaiannya emang selalu dan metafornya kayak itu. Yang saya pengen deketin ke penonton adalah gitu, bahwa politik itu juga seperti horor gitu. Iya. Sangat menyeramkan gitu. Kalau kita lihat aja sekarang orang bisa saling membunuh, bisa panicking gitu, bisa eksekutan gitu. Bukan politik yang tersilai. Jadi penggambaran kondisi politik itu juga ada sebenarnya tersirat di Makujiwo. Betul. Jadi sebetulnya background dari story ini saya angkat dari sejarah politik kita gitu. Seperti umat misalkan dia ada generasi muda yang sangat tidak diuntungkan oleh sejarah politiknya, karena cerita dia dikabulkan, sejarah dia dikabulkan untuk mendapatkan sesuatu keuntungan dari orang tertentu kan. Tapi benar banget memang mendapatkan, jadi anak muda itu di sini posisinya seperti kita korbannya. Ya kan, korbannya. Jadi memang buat ya itu kalau nanti setelah nonton kita akan menangkap bahwa ini ada dua anak laki-laki dan perempuan yang sangat semuanya sejarahnya dikatakan, dan mereka harus apa ke depan dari mana untuk ke depannya. Itu sih yang uniknya itu gitu. Benar-benar horor yang punya pesan tersirat istilahnya gitu. Itu yang mau disampaikan oleh Makujiwo. Bukan hanya horor yang nakutin ada ini goalnya ada, bisa di sana ada. Jadi mungkin kalau aku sempat bilang gitu, oke ya, mungkin ini menjadi salah satu alternatif kita untuk membawa milenial mau mengerti sejarah dari horor. Belajar lewat yang lebih horor adalah entertainnya, tapi isinya tetap kita kayak Adventist. Kalau Yasamin sendiri jadi ikutan belajar kan? Kita dari dibaca sejarah dulu. Kita mau tahu nih riset pendalaman dari Yasamin dulu. Pas reading bermula dari rumah Pujiwo ini kan backgroundnya di daerah Jawa ya. Jadi kita kita tentukan dialeknya kita mau pakai Jawa mana. Berawal dari situ kita akhirnya bahas Jawa beda sedikit aja, Jawa ini udah beda. Akhirnya banyak dapat insight masalah sejarah dari Om Jiwo dan I think coach kita Toto akhirnya banyak obrolan tentang sejarah dan insight trivia gitu. Kayak gini ya gitu. Jadi memang dari awal reading sampai shifting banyak belajarnya banget tentang sejarah. Kalau buat kita anak muda jadi ternyata ada ya tentang hal itu gitu. Iya, sampai anak salah saya gitu. Ternyata tentang ini ada gitu ya. Cuma kita dulu nyata kayaknya nggak ada gitu fakta-fakta itu gitu. Nah, kalau yang sampai sedih kan juga banyak adegan kesurupan. Nah, itu ada Nah, itu gimana cara riset dan pendalaman karakternya, dan merasa ada awal-awal nggak enak nggak selama syuting? Sebenarnya kesurupan ini kan masih berlanjut dari yang pertama ya sih yang Anambang gitu. Jadi ya masih mengikuti itu aja sih gitu. Walau kayak Lagi sih, kamu bukan kuma lagi ya. Dan nyanyi udah harus seperti Nesbel sosok lain gitu. Tapi kalau Jombang kan pasti tidak akan sebagus itu best. Pasti ya udah listening to Universe gitu. Terus bahkan yang jadi hanti di Makujiwo ini kan nanti dia sampai kamu latihan gak apa gitu. Jadi memang dibantu banget gitu. Jadi kalau hawa untuk vokalnya gitu. Tapi kan kalau nomor itu susah banget ya gitu. Dan feeling seruang itu nadanya lumayan tricky. Saya bisa tiba-tiba tinggi terus tiba-tiba rendah lagi. Dan posisi kalau lagi kesurupan kan gak mungkin berdiri. Karena ada lagi miring, ada lewat itu. Jadi dan aku bukan penyanyi, jadi aku gak bisa untuk bikin jadi stabil pasti ya gitu. Ada darah itu sampai kesawat merahnya gitu pas lagi dubbing. Kamu bisa gak disawain kayak gini? Kak, itu aku kesel darah, itu bukan dan here kayak gitu ya. Jadi ya gitu, kalau hawa-hawa selama syuting sih
Enggak ya, malah aku kalau udah mulai kayak gitu-gitu dan idam, hati aku langsung kayak sadar, jangan bengong dan bengong gitu. Bangun di sekitar langsung jangan bengong jauh, karena aku kalau lagi nunggu suka gitu. Involved dan bengong gitu. Berarti itu ya cara Yasamin supaya nggak kena hal-hal buruk yang ada selama syuting. Ya, diusahakan pas lagi take aja selesai itu langsung ketawa-ketawa aja. Kinoy, saya juga penasaran deh. Ini tentang idea. Saya penasaran juga, jadi Malcolm Jiwa 2 ini apakah benar merefleksikan bahwa sebenarnya manusia itu lebih jahat daripada iblis? Sangat. Saat ini kita koridor dengan baik, kita lebih dari setan. Bukan iblis lagi, ini udah setan yang kadang kita jadi serakah, kita jadi egois, kita juga bisa berbuat sesuatu kriminal yang untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itulah masalah manusia kan gitu. Makanya refleksi seorang manusia yang sangat istilahnya rakus itu kan aku tuangkan di Malcolm Jiwa bahwa setan sesungguhnya setan yang lebih setan karena dalam diri kita, bukan setan yang lain kayak gitu. Iya, saya orang banget dari dulu saya sekolah saya setiap misalnya di mes kampus sendiri ya, yang saya takut itu bukan ada setan apa tapi nanti ada orang yang setan cewek sekitar nih loh. Ini memang itu sih memang merefleksikan itu yang membuat sebuah kisah yang memang beda ya karena next film lain kayak gitu sih. Nah kalau Yasamin sendiri gimana sih cara membangun chemistry romance di film horor? Gimana so? Jadi film romance-nya dapat, horornya juga penonton bisa tetap terasa, itu gimana? Cara membawa feel-nya sebenarnya kalau untuk secara feel ya seperti orang yang sedang ada di film romance aja sih, romance. Cuman yang tricky-nya adalah gimana caranya orang bisa melihat kalau ini sih romance atau mereka sedang berbicara dari heart to heart romance, tapi dialognya bukan yang I love you ya atau I need me gitu. Ya memang kita harus breakdown ini diomongin karena apa apalagi Malcolm Jiwa ini memang banyak pesan-pesan tersirat di satu dialog tuh bisa untuk menjawab scene sebelumnya atau untuk bikin pertanyaan yang bisa mungkin terjawab di nantinya gitu. Jadi memang kalau untuk Malcolm Jiwa ini kita harus breakdown dialognya sih gitu, kayak ini sebenarnya dialog ini ditentukan atau feelingnya yang mau disampaikan untuk teman mainnya tuh apa sih gitu, tapi tetap harus ada romance-nya. Jadi aku rasa sebenarnya sama aja sih membangun chemistry sama teman main, cuman kita harus saling mengerti kayak dialog yang mau dibawa sama peran ini tuh meaningnya apa ya, efeknya gimana ya untuk antar karakternya. Nah, jadi bikin saya penasaran dia sebenarnya apa ya nonton Malcolm Jiwa 2 gitu ya. Karena satu dialog aja itu bisa menjadi jawaban scene sebelumnya. Gitu ya. Bener-bener jadi penasaran. Jadi kapan akan tayang di bioskop nih Mas Inoy? 26 Januari. 26 Januari 2023 di seluruh bioskop tanah air. Jadi jangan lupa nonton untuk kawan-kawan akurat semua. Malcolm Jiwa 2 26 Januari 2023 akan tayang di bioskop. Nah mungkin sekian dulu akurat Talk pada hari ini. Dan para pemain dan juga kru dari Malcolm Jiwa 2 ada Mas Inoy, makasih, dan ada Napuna, terima kasih, dan juga ya tapi ya sebelum itu ya, dan kita akan nonton bareng-bareng di 26 Januari ya 2023 Malcolm Jiwa 2. Oke, makasih Mas.